Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di video pembelajaran kita yang pertama, kita sudah mempelajari mengenai pemahaman tentang hari akhir, baik itu pengertiannya, kemudian dalil akli dan dalil nakli tentang hari akhir, serta tanda-tanda terjadinya hari kiamat, baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, di video pembelajaran kita yang kedua, kita akan membahas mengenai macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya, kemudian nama-nama lain hari akhir, kemudian macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, serta fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Dan berikutnya, nama-nama lain hari akhir. Di antaranya adalah 1. Ada yaumul akhir yang artinya hari akhir. 2. Yaumul kiamah yang artinya hari kiamat. Ketiga, yaumul ba'ats yang artinya hari kebangkitan. Keempat, yaumul hisab yang artinya hari perhitungan. Kelima, yaumuddin yang artinya hari pembalasan. Keenam, yaumul jam'i yang artinya hari berkumpul. Kemudian ada yaumul haq yang artinya hari yang pasti terjadi atau kiamat. Kemudian yang kedelapan, yaumul khulud yang artinya hari kekekalan. Kesembilan, yaumul fasli yang artinya hari keputusan. Kesepuluh, yaumul hasrah yang artinya hari penyesalan. Kesebelas, yaumul wa'id yang artinya hari terlaksananya ancaman Allah bagi orang yang ingkar. Kedua belas, yaumul talaq yang artinya hari pertemuan. Berikutnya, yaumul fath yang artinya hari kemenangan. Ada juga yaumul kabir yang artinya hari besar. Selanjutnya ada yaumul tagabun yang artinya hari ditempatkannya kesalahan-kesalahan. Selanjutnya ada yaumul khuruj yang artinya hari keluar dari kubur. Kemudian ada yaumul tanad yang artinya hari panggil memanggil. Dan yang terakhir ada yaumul asir yang artinya hari yang sangat sulit. Nah, berikutnya adalah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Peristiwa yang pertama adalah alam barzah. Ya, seperti halnya dalam foto tersebut, itu adalah sebuah gambar foto pemakaman. Artinya, alam barzah ini adalah alam kubur, yaitu suatu tempat untuk peristirahatan bagi orang yang sudah meninggal dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, yaumul ba'ats. Artinya adalah peristiwa ketika Allah SWT membangkitkan atau menghidupkan kembali seluruh makhluk yang pernah hidup di alam dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Abasa ayat 21-22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma amatahu fa'aqbarah tsumma idza syaa ansyarah, yang artinya kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila dia menghendaki dia membangkitkannya kembali. Ini adalah gambar ilustrasi padang mahsyar. Yaumul mahsyar itu adalah hari dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar ini adalah sebuah padang yang sangat luas, tempat manusia semua dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surah Yunus ayat 30. Kemudian peristiwa berikutnya adalah yaumul hisab, yang artinya hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT
Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Nah, dalam yaumul hisab ini ada 4 tahapan diantaranya, yaitu tahapan tanya jawab. Dalam tahapan tanya jawab ini, nantinya kita akan ditanya untuk apa saja umur kita digunakan, kemudian untuk apa ilmu yang dimiliki, tentang hartanya, dan tentang tubuhnya bagaimana dia memanfaatkannya. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan membaca kitab catatan amal, yaitu segala amal perbuatan manusia akan diteliti oleh 2 malaikat, yakni Raqib dan Atid. Kemudian di pada mahsyar nanti manusia akan menerima buku catatan amal yang telah ditulis oleh kedua malaikat tertentu kemudian membacanya. Nah, di tahapan yang ketiga adalah tahapan untuk mendengarkan dan memperlihatkan rekaman amal perbuatan kita. Kemudian yang keempat, tahapan yang terakhir adalah tahapan mizan. Jadi mizan ini menurut bahasa artinya neraca atau timbangan. Apabila timbangan amal lebih berat daripada kebaikan, ia akan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi apabila amalnya lebih berat daripada kejahatannya, ia akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu. Oke, ini tadi peristiwa Yaumul Mizan. Yaumul Mizan ini kan adalah hari penimbangan amal baik dan amal buruknya yang kita lakukan selama hidup di dunia. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Ini adalah ketika manusia melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian ini yang jatuh. Oh, tidak, ya. Kemudian ada yang berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Oke, jadi Shiratal Mustaqim ini adalah jembatan yang harus kita lalui untuk menentukannya apakah kita akan masuk surga atau ke neraka. Jadi di bawah sirat ini terdapat neraka dengan berbagai macam tingkatan. Kemudian ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah keputusan Allah apakah kita akan masuk surga atau neraka. Hal ini jelas terdapat dalam surah Al-Mu'min ayat 17 yang artinya pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang diragukan pada hari ini. Sesungguhnya Allah SWT sangat cepat hisabnya. Nah, dalam keputusan Allah ini kan ada 2, yakni surga dan neraka. Surga ini adalah suatu tempat yang sangat indah, nyaman, menarik, dan nikmat untuk ditinggali yang sudah disediakan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun nama-nama surganya di antara lain ada Jannatul Ma'wa, artinya surga tempat kembali. Kemudian ada yang namanya Jannatul Aden, artinya surga tempat tinggal yang abadi. Kemudian ada yang namanya Jannatul Khulud, yang artinya surga yang kekal abadi. Kemudian ada Jannatul Firdaus, yang artinya surga taman yang indah. Kemudian ada Jannatul Na'im, yang artinya surga itu penuh dengan kenikmatan. Kemudian ada namanya surga Darussalam, yang artinya surga penuh dengan kedamaian. Kemudian ada Darul Maqamah, yang artinya surga penuh ketenangan. Kemudian ada Mawamun Amin, yang artinya surga penuh kesentosaan. Nah, yang berikutnya adalah neraka. Neraka ini adalah tempat segala kesengsaraan yang disediakan Allah bagi manusia yang kafir dan berdosa karena perbuatan jahatnya, ketika dirinya tidak ada kenikmatan sedikit pun di neraka itu. Di neraka, manusia juga diberi makanan yang dipersiapkan oleh Allah, yaitu namanya zakum. Apa itu zakum? Jadi zakum ini adalah buah yang sangat pahit rasanya. Buahnya sangat busuk dan penuh dengan duri. Sedangkan minumannya adalah air yang sangat panas. Oke, kemudian ada 8 tingkatan neraka. Yang pertama, ini ada neraka jahanam.
Neraka jahanam ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang kafir, durhaka, pengikut setan, dan orang-orang yang berdosa kepada Allah. Kemudian ada tingkatan neraka yang kedua, ada neraka jahim. Neraka jahim ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mau menjalankan segala perintahnya dan menjalankan apa yang menjadi larangannya. Kemudian tingkatan yang ketiga ada neraka hawiyah. Ini adalah neraka tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang ringan timbangannya. Kemudian ada neraka wa'il. Itu adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang celaka atau suka mengurangi takaran dan melalaikan sholatnya. Kemudian yang kelima ada neraka syair. Itu tempat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yaitu orang-orang yang kafir. Kemudian ada neraka sakor, artinya tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang tidak mau menjalankan sholat. Kemudian ada neraka lado, artinya adalah yang mengoyak-ngoyak kulit manusia. Kemudian yang ke-8 ada neraka hutomah, adalah api neraka yang membakar sampai ke ulu hati manusia. Nauzubillah min dzalik ya, sampai ke situ. Oke, selanjutnya. Fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menjadikan kita untuk bersikap lebih hati-hati dalam menjalani hidup di dunia sehingga kita senantiasa taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi diri terhadap kesenangan hidup di dunia. Dan yang kedua, kita berusaha menjadi manusia yang berbakti kepada Allah, orang tua, dan berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang keempat, menyadarkan manusia akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia. Dan yang kelima, membuat sikap hidup lapang dan optimis. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.